Gimana cara kita bisa menjadi magnet kesuksesan, keberhasilan, dan keberlimpahan? Simak di video kali ini. Halo Sobat Pembelajar, balik lagi di channel Pembelajar Produktif dengan gua Umar Al-Faruqi. Kalau lo baru join, di sini kita bahas tentang pengembangan diri dan produktivitas. Dan kali ini kita akan bahas bagaimana caranya kita bisa menjadi magnet buat keberhasilan, kesuksesan, dan keberlimpahan. Ada satu mindset yang benar-benar mengubah hidup gua, bahwa dulu gua mikir kita itu penuh dengan scarcity. Kita itu penuh dengan keterbatasan. Padahal dunia ini penuh dengan abundance atau keberlimpahan. Dan memang kita perlu punya mindset dulu, pola pikir dulu bahwa sebenarnya bisa aja kita mau berhasil, mau sukses, mau kaya. Asalkan kita punya value, nilai yang bisa kita offer ke orang lain mau mentukarnya dengan uang atau hal benefit lain-lainnya yang membuat kita, oke, aku bisa, aku akan menghasilkan lebih banyak. Dan ketika kita punya cara berpikir bahwa keberlimpahan itu ada di mana-mana, kita pun bisa nge-attract atau menarik keberlimpahan tadi. Kita tidak akan membahas tentang law of attraction di video kali ini, kita akan membahas magnetnya itu apa saja. Dan aku dapat magnet ini dari mana? Dari mempelajari, menganalisa, mencari tahu orang-orang sukses, orang-orang berhasil itu habitnya ngapain aja. Apa yang dia lakukan. Dan ketika aku kumpulkan, aku rumuskan, aku coba sintesa, maka muncullah magnet ini. Oke, magnetnya adalah singkatan MAGNET. Yang pertama, dari M dulu, mindset, pola pikir. Mungkin kamu udah bosan, ya bang, mindset gue udah tahu, udah bosan. Tapi apakah lo udah benar-benar punya growth mindset, mindset bertumbuh? Ketika ditanya, semua orang akan jawab, lo fixed mindset atau growth mindset? Gua growth mindset. Tapi ketika dites, diuji, ternyata enggak. Maka kita harus lebih jujur ke diri kita sendiri. Apa kita udah punya pola pikir bertumbuh atau masih pola pikir tetap fixed mindset? Cara yang bisa dilakukan untuk bisa dapat growth mindset, pola pikir bertumbuh adalah terus bertumbuh. Sesimpel itu. Kita terus melihat possibility, kemungkinan, oh ini bisa, oh itu bisa, oh ini bisa, oh itu bisa. Dan kita terus maju, terus melangkah, terus berjalan. Karena banyaknya kemungkinan yang bisa kita jalani. Kita tahu, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Dan ketika ruang semesta pikir kita itu lebih luas daripada orang-orang kebanyakan, akan lebih banyak juga pintu-pintu rezeki yang muncul untuk diri kita. Jadi yang pertama, mindset. Yang kedua adalah attitude, sikap atau cara kita berperilaku. Bagaimana sikap kita terhadap kesuksesan, terhadap kekayaan? Apakah kita sepenuhnya yakin bahwasanya kita bisa sukses, bisa kaya, bisa mendapatkan itu? Ketika aku coba eksperimen kecil, tanya ke teman-temanku, tidak semuanya bisa sepenuhnya yakin bisa mencapai apa yang diinginkan. Kalau ditanya, kamu bisa nggak sukses? Wah, pasti bisa, aku yakin bisa. Tapi apakah benar-benar sepenuhnya yakin? Itu tergambarkan bukan dari perkataan, tapi dari pola perilaku, dari sikap yang ditunjukkan. Maka attitude ini juga sangat-sangat penting bagaimana kita menjaganya, termasuk juga attitude ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, berrelasi dengan orang lain, networking dengan orang lain. Dan satu hal yang miris, aku sering melihat banyak sekali konten-konten yang mengajarkan, oke, sikap tuh kayak gimana, etika itu kayak gimana. Padahal ini kan hal-hal basic, harusnya semua orang udah tahu. Tapi ternyata enggak, ternyata banyak yang belum tahu, banyak yang mendapatkan manfaat dari konten-konten yang bahas hal-hal basic tadi. Yang mana memang kita perlu latih, kita perlu lakukan. Supaya kita terbiasa punya attitude tadi. Sebagai seorang kreator, aku banyak banget dapat DM gitu kan. Sebagai seorang recruiter, aku banyak banget dapat applicants yang nge-apply untuk kerja di tempatku. Dan satu hal yang benar-benar ngebedain satu aplikan dengan aplikan lain, satu DM dengan DM yang lain adalah bagaimana cara mereka nge-approach. Kalau orang-orang yang bisa nge-approach-nya dengan baik, biasanya udah ada satu nilai plus di catatanku. Dan itu sering kali terjadi. Sebagai contoh, kalau orang yang DM nanya coaching seperti biasa, ya udah, mereka nanti akan diberikan offer coachingnya seperti apa, mereka bayar, mereka coaching. Tapi kalau ada orang yang DM-nya benar-benar sincere, tulus gitu, benar-benar mau berteman segala macam, dan akhirnya aku bisa coaching mereka secara gratis. Jadi sebenarnya dengan attitude aja itu bisa membuka peluang, secara peluang bisnis, peluang project dan lain-lain ke lebih banyak orang. Aku sendiri sudah merasakannya. Yang ketiga adalah gratitude, ya, atau mensyukuri apa yang kita punya. Tapi bukan berarti kita tidak mau bertumbuh. Kita mensyukuri yang kita punya dan kita manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa bertumbuh lebih baik lagi. Jadi, apa yang kamu punya, syukuri. Biasakan lakukan praktik-praktik untuk bersyukur, misalnya seperti gratitude journaling. Tuliskan apa yang kamu syukuri hari ini.
Aku sendiri secara rutin setiap hari melakukan gratitude journaling di Notion. Jadi aku buat template-nya, di situ aku foto diriku setiap hari dan tuliskan apa yang aku syukuri di hari itu. Kemudian N to navigate. Jadi kita harus punya navigasinya. Apa peta kita menuju kesuksesan yang kita inginkan? Bagaimana perjalanan kita? Langkah-langkahnya apa saja? At least kita udah tahu langkah-langkah awal dan target kita mau sampai di mana. Bagaimana kesuksesan menurut kamu? Apa angkanya? Berapa juta, berapa puluh juta per bulan yang kamu inginkan contohnya? Berapa jumlah kekayaan yang kamu ingin miliki? Berapa hasil atau barang yang kamu punya? Bagaimana kondisi kamu saat itu? Benar-benar kita bayangkan dan kita buat petanya. Apa langkah-langkahnya untuk bisa mencapai titik itu? Sehingga ketika kita punya navigasinya, saat kita keluar dari jalur, kita akan mudah melakukan course correction, mengembalikan lagi jalur kita ke arah goal yang kita inginkan. Lalu yang kelima adalah E, envisioning. Benar-benar membayangkan, kita bisa berlatih melakukan visualisasi, contohnya creative visualization, visualisasi kreatif. Kita benar-benar membayangkan kita sudah mencapai goal kita, udah mencapai apa yang kita inginkan, udah mendapatkannya, udah merasakan bahwa segala hal ada di sekitar kita. Semakin sering kita mengenvisioning, semakin sering kita visualisasi, maka semakin tertanam ke benak kita, ke pikiran bawah sadar, dan kita akan semakin terpicu terus untuk melakukannya. Aku mind blown sendiri ketika melihat buku impianku, daftar impianku gitu kan, ada vision juga, wah ini udah tercapai, itu udah tercapai, ini udah tercapai, itu tercapai. Dan gak nyangka aja. Karena apa? Karena sering sekali membayangkannya, aku mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Dulu kebayang mau bikin podcast, tapi belum tahu caranya. Kebayang mau bikin video di YouTube, tapi belum tahu caranya, belum kepikiran. Kebayang punya home studio, kebayang punya setup meja kerja yang enak, kebayang bisa nulis buku, bisa merilisnya, kebayang punya online course, ebook, dan lain-lain. Tapi ya sekarang itu udah centang. Apakah aku masih punya banyak mimpi? Masih banyak lagi mimpi yang lain. Tapi semakin sering kita memikirkan mimpi kita, memvisualisasikannya, maka semakin tinggi kemungkinan kita bisa mencapainya. Dan terakhir adalah T, yaitu transform. Kitanya pun harus berubah. Stop learning, start transforming. Jangan cuma belajar doang. Karena kalau kita belajar, kita lupa. Ya, kurva Ebbinghaus atau forgetting curve, dalam satu hari aja kita udah lupa 80% kan? Tersisa 20% doang. Jadi kalau misalnya kita nggak ulang-ulang, kita lupa. Itulah kelemahan dari belajar. Hari kita nambah ilmu baru, kita fokusnya ke transforming menjadi pribadi yang berbeda. Bukan belajar tentang pengetahuan manajemen waktu, ilmu manajemen waktu, tapi berlatih sehingga kita benar-benar berubah menjadi orang yang jago atur waktu, orang yang menghargai waktu. Makanya aku bikin program 30 hari memastery, artinya memaster atau menguasai skill-skill pengembangan diri. Kamu bisa lihat juga di academyproductive.com ya, apa-apa aja program. Jadi kita benar-benar bukan hanya belajar, tapi berlatih. Itu adalah magnet yang bisa kita lakukan untuk mengattract atau menarik kesuksesan, keberhasilan, dan keberlimpahan ke hidup kita. Yang pertama apa? Ada mindset. Yang kedua A, attitude. Kemudian yang ketiga G, gratitude. Yang keempat navigasi. Yang kelima E, envision, membayangkan. Yang keenam T, transform atau berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Mana yang mau kamu terapkan sekarang? Apakah ada yang sudah kamu lakukan? Silahkan tuliskan di komen. Dan jangan lupa follow juga di sosial media aku yang lain, subscribe di YouTube. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pembelajar.